Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumatera Selatan ingin menjelaskan mengenai budget air, peranannya dalam klimatologi di Sumatera Selatan, dan sirkulasi umum atmosfer serta pengaruhnya terhadap iklim global. Untuk anggota kelompoknya di sini ada teman saya, Sinta Goziati Mufliha dengan NIM 1159047, dan saya pribadi, Reza Jamitul Alam dengan NIM 1159021, dan Fadilah Hana Ramdhani dengan NIM 1159001. Oke. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai budget air Sumsel. Yang pertama ada letak geografis yang akan dijelaskan oleh Sinta. Silakan Sinta. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan terletak di antara 1 sampai 4 derajat lintang selatan dan 102 sampai 106 bujur timur dengan luas keseluruhan sebesar 87.017,41 km². Batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Secara topografi, wilayah Sumatera Selatan di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa. Semakin ke barat merupakan daratan rendah yang luasnya lebih masuk ke dalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dan dari bukit barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan, dan Sungai Banyu Asin. Next. Ketersediaan sumber daya air sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi, jenis tanah, tutupan lahan, serta struktur geologi suatu daerah. Faktor utama yang dapat mempengaruhi kesediaan air di Sumatera Selatan adalah curah hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi besar kecilnya fluktuasi air yang terjadi. Curah hujan merupakan kondisi hidrologi yang mengalami perubahan dan tidak menentu. Pada saat curah hujan tinggi, apabila tanah tidak dapat menyerap air dengan baik, maka terjadilah kebanjiran atau La Nina. Sebaliknya, apabila musim kering, maka terjadi kekeringan atau El Nino. Next. Berikut ini adalah data curah hujan Sumatera Selatan pada tahun 2020. Curah hujan tertinggi berada pada bulan April, yaitu sebesar 396 mm. Next. Kemudian berikut adalah data runoff yang diambil dari artikel dari Puspita Hartini dan Adwat Saleh di beberapa subdas Musi Sumatera Selatan. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai runoff. Dan runoff sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca, yaitu curah hujan. Namun hal ini tidak mutlak, hanya faktor curah hujan saja yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi runoff, yaitu intersepsi, infiltrasi, penutupan lahan, dan karakteristik dari permukaan tanah. Curah hujan bisa digunakan untuk menentukan nilai runoff dan kelembaban air tanah. Kelembaban tanah merupakan faktor yang mempengaruhi kandungan air tanah, sehingga mempengaruhi besarnya debit airan atau ketersediaan air pada suatu daerah. Selanjutnya di sini ada diagram mengenai pengaruh curah hujan, evapotranspirasi, dan runoff terhadap ketersediaan air. Di sini dapat dilihat semakin besar curah hujannya, maka semakin besar dari stream flow atau airan yang dimiliki, karena curah hujan itu sendiri sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan air di daerah tersebut. Dalam hal ini, daerah yang dicuplik adalah daerah DAS atau daerah aliran sungai berdasarkan literatur, yaitu yang berada di Sumatera Selatan. Nah, untuk pengaruh curah hujan, evapotranspirasi, dan runoff terhadap ketersediaan air itu, distribusi presipitasi atau curah hujan setiap tahunnya mengidentifikasikan ketersediaan air untuk evapotranspirasi. Ketersediaan air per kapita setiap tahun pada 4 sub DAS yang tadi, pada DAS Musi yang tinggi menyatakan bahwa tipe penutupan lahan pada keempat sub DAS tersebut masih berupa lahan yang masih bervegetasi hijau.
Apabila evapotranspirasi tinggi, maka nilai runoff akan cenderung rendah. Hal ini dikarenakan penguapan air yang terjadi pada proses evaporasi dan transpirasi sangat besar, sehingga dapat mengurangi limpasan permukaan atau runoff. Nah, ketersediaan air atau streamfall yang paling tinggi dimiliki pada subdaya es Komering. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi dan karakteristik pada subdaya es Komering, laju dan volume limpasan permukaan suatu daerah es dipengaruhi oleh penyebaran dan intensitas curah hujan di daerah es yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim terhadap sumber daya air atau air itu sendiri. Nah, kajian dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air antara lain meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kondisi tersebut diperparah oleh semakin menurunnya daya dukung lahan akibat meningkatnya tekanan terhadap lahan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan bahwa kejadian bencana di Indonesia dalam periode 1819 sampai 2011 didominasi oleh faktor hidrometeorologi dan interaksinya. Data inventarisasi kejadian banjir menunjukkan kejadian antar musim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan eksponensial. Jadi dalam hal ini dari tahun ke tahun mengenai perubahan iklim dan pengaruh terhadap air itu semakin meningkat dampak buruknya, terutama di dalam faktor hidrometeorologi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada sirkulasi umum atmosfer yang akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sirkulasi umum dari atmosfer. Sebenarnya apa sih sirkulasi umum dari atmosfer? Jadi, sirkulasi umum dari atmosfer ini diartikan sebagai gerak rata-rata dari angin di permukaan bumi. Terus, apa sih sebenarnya angin itu? Jadi, angin ini adalah gas yang bergerak atau aliran gas yang bergerak karena energi kinetik dari matahari. Nah, lalu kenapa di dunia ini bisa ada angin? Berdasarkan hukum dari Weis-Ballot, menjelaskan bahwa angin ini mengalir dari suatu tempat yang bertekanan tinggi atau memiliki suhu udara tinggi, dingin, dan ke tempat yang bertekanan rendah atau memiliki suhu udara yang rendah. Selanjutnya, lalu apa sih pengaruhnya sirkulasi atmosfer pada iklim global? Jadi sebenarnya sirkulasi dari atmosfer ini sendiri berhubungan dengan unsur pembentukan cuaca dan iklim. Di unsurnya sendiri ini tuh ada beberapa, yaitu ada 6 unsur dari pembentuk cuaca dan iklim. Yang pertama ada suhu udara. Nah, suhu udara ini juga ternyata bisa bergerak, teman-teman. Maksudnya bergerak itu berpindah secara energinya. Jadi, energi dari matahari ini bisa berpindah dengan cara konveksi, radiasi, konduksi, dan cara-cara lainnya untuk pergerakan suhu udara. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tekanan udara. Tekanan udara ini kita tinjaunya untuk bagian atmosfer, meninjaunya adalah dari bagian lintang. Jadi kalau misalnya kita memantau istilahnya di berbagai lintang di dunia nih, misalnya kayak lintang 0 di ekuator atau lintang 30, lintang 60 sampai ke kutub yang lintangnya 90, maka tekanannya itu akan bersilang-silangan antara tekanan rendah dan tekanan yang tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Weis-Ballot tadi, bahwa angin bisa bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, hal itulah yang menyebabkan angin bisa bergerak. Nah, unsur yang ketiga ada yang disebut dengan angin, yang tadi sudah disebutkan di awal. Yang keempat ada kelembaban udara, yaitu kandungan air yang ada di dalam udara, dan ada awan. Apa sih awan tuh? Jadi awan itu adalah seberapa jenuhnya, seberapa lembabnya udara sampai bisa membentuk gumpalan-gumpalan seperti itu. Nah, yang keenam ada yang namanya presipitasi. Presipitasi ini bisa berbentuk curah hujan ataupun curah es yang bisa dijatuhkan oleh langit ke atas permukaan bumi, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang angin. Angin ini adalah udara yang bergerak sesuai dengan hukum Weis-Ballot yang tadi sudah disebutkan bahwa dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Lalu, di dalam angin ini sendiri ada yang disebut angin tetap, di mana angin tetap ini adalah pergerakan umum dari angin yang ada di muka bumi. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan juga bahwa angin ini dipengaruhi juga oleh letak dari geografisnya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan angin muson. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini nih ada beberapa negara yang musim dingin dan musim panasnya itu saling berkebalikan. Dan hal ini adalah pengaruh yang bisa mempengaruhi angin muson seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui nih apa sih pengaruh dari sirkulasi atmosfer pada iklim global. Jadi kalau kita mengambil satu contohnya nih ada di Indonesia. Contohnya itu angin muson yang ada angin timur dan angin barat.
yang bisa menyebabkan daerah ekuatorial seperti Indonesia terjadi musim hujan dan musim kemarau. Selain itu juga ada yang disebut dengan angin pasat, yaitu angin yang bertiup tenang sepanjang tahun, dan itu adanya di daerah Indonesia nih teman-teman, yaitu di bagian ekuator. Nah, di bagian ini angin akan bertiup tenang dan sepanjang tahunnya tetap doldrum atau tidak mengalami yang namanya tornado, nggak kayak di Amerika. Lanjut. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang pergerakan angin dunia. Nah, proses perubahan dari cuaca dan iklim ini pada dasarnya disebabkan oleh gerak udara tadi kan. Nah, gerak udara tadi membawa suhu, membawa curah curah angin, curah air, dan lain-lainnya. Gerak udara ini disebabkan oleh berbagai gaya yang berasal dari energi matahari yang diterima dari permukaan bumi dan bekerja pada partikel udara. Selanjutnya, sirkulasi umum dari atmosfer ini disebabkan oleh rotasi dari bumi. Terdapat poros semu dan oleh pemanasan geografis ini nih yang tidak sama pada permukaan bumi dan atmosfer bakal ada perbedaan-perbedaan di dunia. Maka dari itu, karena adanya sirkulasi umum dari atmosfer, iklim yang ada di berbagai belahan dunia yang memiliki letak yang berbeda-beda secara geografis akan memiliki iklim-iklim yang berbeda. Tentunya iklim ini juga disebabkan karena adanya curah hujan dan seberapa banyak dia terpapar sinar matahari. Selanjutnya, energi radiasi ini bisa diubah nih jadi energi kinetik sebagai bentuk angin, yaitu gas yang bergerak. Selanjutnya. Nah, mungkin sekian tentang sirkulasi umum dari atmosfer. Kembali kepada Reza. Baik, sekian dari kelompok kami untuk data pustakaya. Di sini kami menggunakan 3 literatur. Yang pertama ada literatur dari Puspita Hati dan Edward, ada literatur dari Harizono, dan ada literatur dari Ritchie-Ningrum. Yang masing-masing literaturnya didapatkan di tahun 2010 ke atas. Literatur ini mendukung kami dalam pengerjaan presentasi kami. Nah, terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tahu di sini banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.